Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ta'lim subuh ini dimanapun anda berada, yang di rumah dan seterusnya, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan salat subuh jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana i'tikaf kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak keluar dari masjid ini kecuali iman kita bertambah, Islam kita tambah kuat, iman kita tambah kuat, akhlak kita makin baik, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah terus sampai di akhir hayat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan karunia dari Allah Jalla Jalaluh, di pagi yang mulia ini mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Kita saat ini dikumpulkan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang mana perkumpulan kita tidak lain adalah perkumpulan yang dibimbing, diarahkan, dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan kita? Allah. Siapa yang menjadikan hari ini kita semangat ke masjid? Allah. Siapa yang bisa mengumpulkan kita? Tadi kita sholat luar biasa. Tadi diingatkan oleh Bapak Heri, subhanallah, seakan-akan kita rindu dengan Makkah. Suara yang indah yang dibaca, tidak ada yang lebih indah daripada apa yang dibaca, yaitu Al-Quran. Ketika dibaca Al-Quran, Allahu Akbar. Kita hari ini temanya subhanallah, tepat, luar biasa dengan apa yang tadi dibaca, apa yang tadi, Masya Allah, marhaba, ya, Masya Allah, marhaba. Subhanallah, itu luar biasa dibaca tadi tentang kisah Sayyidah Maryam radhiyallahu anha wa ardhaha. Kenal kita siapa itu Sayyidah Maryam? Ibunya kayaknya pada nggak enak nyebut Nabi Isa. Ya, tapi videonya kesini aja kok, nggak kelihatan siapa yang ngomong. Nanti viral lagi gitu. Betul. Pada diem juga. Tapi senyumnya sudah jawaban 1000 jawaban. Ini luar biasa, subhanallah. Kira-kira tadi yang dibaca Quran bukan? Misi Rabi juga bilang Quran. Quran bukan? Yakin benar atau misi ragu? Yang diem jangan-jangan dulu yang viral kan? Ini subhanallah, Quran. Artinya yang berbicara siapa? Allah. Ditutup akhir itu kisah panjang lebar luar biasa sesuai tema kita, yaitu rahasia di balik kehidupan manusia. Kita akan bahas tentang rahasia ada apa kehidupan manusia ini. Subhanallah, tadi dibaca panjang lebar tentang Sayyidah Maryam, tentang bagaimana kehidupan Sayyidah Maryam. Siapa yang menyuruh beliau itu baca surat ini, padahal dalam Al-Quran banyak surat-suratnya? Kalau bukan Allah Jalla Jalaluh. Inilah kehidupan. Hidup di dunia ini, Allah ya Rabb, yang namanya manusia berubah-ubah apa tidak?
berubah, ada yang jelek, ada yang kemudian baik, ada yang jelek, makin hari makin Bu, Ibu, ada nggak ibu-ibu di sini? Bu, alhamdulillah. Kayaknya cuma 3 aja yang jawab. Bu, oh banyak. Itu tadi lagi cerita kaum Hawa tentang Sayyidah Maryam, begitu hebatnya, luar biasa. Allah Jalla Jalaluhu menceritakan, subhanallah, manusia kehidupannya itu luar biasa, bermacam-macam, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang dulunya jelek kemudian baik. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga yang dulunya baik kemudian ada gak mau nyebut karena orang-orang soleh semuanya. Ada yang dulunya baik kemudian mudah-mudahan, itu doa aja. Tapi nyata apa tidak? Kadang-kadang dijual agamanya demi untuk kepentingan dunia. Ada apa tidak? Nah, kok tahu pun? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian jual dengan kebesaranku, dengan kalian membawa namaku, membawa Al-Quran, membawa ajaran Al-Quran, tetapi demi untuk kepentingan jujur aja, kepentingan apa? Ya, kenapa? Allah sudah mengatakan tashtari thamanan qalila, dengan harga yang murah. Dunia itu mahal apa murah? Benar murah. Benar, kalau orang muslim sangat murah. Kalau barang yang sebentar hancur dengan yang barang bagus dan awet, kira-kira mahalan mana? Kayaknya urusan dunia pada nggak tahu deh. Ini rupanya penghuni surga semuanya. Tapi sebelum masuk surga kita jawab dulu supaya tahu nikmatnya dunia. Orang punya barang-barang yang mahal itu tidak ada yang bisa menghargai kecuali orang yang tahu. Betul apa betul? Bangunan kokoh dengan bangunan biasa orang yang nggak tahu pikir sama, padahal berbeda. Tanah pikir Mekah dengan Jakarta dipikir sama. Apa sih artinya? Sana tanah, sini tanah. Bahkan kadang-kadang bilang sana tanahnya tandus, di sini tanahnya subur. Tapi bagi orang yang tahu, kira-kira Mekah dengan Jakarta sama apa beda? Kayaknya masih ada yang diem. Beda apa sama? Sangat beda, luar biasa. Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Nah, ini Allah mengatakan dengan Mekah itu bersumpah. Kenapa? Mekah tanah suci. Ini contoh-contoh saja, subhanallah. Tetapi yang tahu kira-kira orang yang berakal apa yang tidak berakal? Al-Quran beda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Al-Quran jelas bagi orang-orang yang berakal. Afala yatadabbarun, dia berpikir, dia mengkaji, dia mempelajari. Quran ternyata benar yang dikatakan Al-Quran. Kalau yang lainnya kadang benar, kadang gak benar. Betul apa betul? Kalau yang lainnya bisa dirubah oleh manusia, tapi Al-Quran jaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Aku yang menurunkan Al-Quran. Taurat ya aku, kata Allah. Injil aku. Tetapi bedanya Al-Quran dijaga oleh Allah. Makanya setiap ada yang mau merubah Al-Quran pasti ditunjukkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan dijaga, tidak mungkin. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tapi kalau yang lainnya Allah tidak menjamin. Makanya Allah beri bocoran, yuharrifunal kalima an mawadhi'. Mereka merubah-rubah kitab-kitab mereka daripada tempat dan makna yang sesungguhnya. Itulah adalah kitab-kitab yang lain dari Allah, iya, tetapi Allah tidak menjamin keasliannya. Maka ada tangan-tangan yang merubahnya. Percaya apa tidak?
Al-Quran mengatakan nanti setelah Nabi Musa, kata Nabi Musa, ada Nabi setelah saya, yaitu namanya Rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada apa tidak? Mereka mengatakan gak ada, karena hawa nafsunya. Takut ada Nabi yang bukan dari golongan dari kelompok maka dirubah-rubah dengan cara yang luar biasa. Tapi kalau Al-Quran dari dulu sampai detik ini, dan kita wafat, mungkin anak-anak kita terus-terusnya sampai hari kiamat dijamin oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sayang supaya manusia ini ada pegangan. Pegangannya itu adalah kitab Al-Quran. Makanya Al-Quran luar biasa. Cerita tentang dahulu-dahulu pas luar biasa. Ketika kita mau bicara tentang manusia, tadi sebetulnya saya mau cerita panjang lain, tapi mendengar surat tadi luar biasa, menangis. Itu surat yang dibaca oleh utusan Rasulullah ketika hijrah yang pertama kali orang Muslim. Sebelum Rasulullah hijrah pertama kali, hijrahnya ke Najasya atau Habasyah, yaitu Afrika Ethiopia sekarang. Dulu di situ ada raja namanya Raja Najasyi. Rasulullah mengatakan, kalian tertekan di Mekah, kalian itu terhina, kalian dibunuh, kalian disiksa. Maka dibolehkan oleh Rasulullah untuk hijrah pertama sebelum ke Madinah, sebelum ke Taif, yaitu kemana? Ke Habasyah atau Ethiopia kalau bahasa sekarang. Itu dulu di rajanya itu adalah raja yang adil, ila malikin adil, kepada raja yang adil. Raja yang adil, dia non muslim, alias kalau menurut Al-Quran alias menurut Al-Quran saya bilang kan, barangkali ada yang tersinggung kalau bilang kafir, dia bilang ngomong kafir. Saya cerita kayaknya pada nggak setuju nih. Qul ya ayyuhal, oh berarti sama nih madhabnya. Seperti ada soalnya madhabnya yang berbeda, nggak boleh nyebutin kafir. Dengan Quran jelas apa tidak? Apa artinya? Dalam terjemahannya yang diakui dan diresmikan oleh, kalau dulu Departemen Agama, Menteri Agama, yaitu apa artinya? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan. Penghinaan apa penghormatan? Penghormatan. Kenapa? Karena orang kalau dipanggil dengan aslinya hormat apa tidak? Hormat. Seorang guru yang terhormat, bapak guru atau guru kita, senang apa tidak? Tenang, karena dia seorang guru. Seorang bapak dipanggil yang terhormat bapak, senang apa tidak? Yang terhormat ibu-ibu, senang apa tidak? Senang. Kenapa? Karena memang ibu-ibu. Coba kalau ibu-ibu dipanggil yang terhormat bapak-bapak, kira-kira gimana? Ibu-ibu marah nggak? Marah. Bapak-bapak dipanggil yang terhormat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira marah apa tidak? Oh, semuanya rupanya sekarang udah berubah, di sini nggak marah. Ini subhanallah, masing-masing. Tua masjid panggil ketua masjid, senang apa tidak? Presiden dipanggil presiden, senang apa tidak? Pak RT dipanggil Pak RT. Coba kalau Pak RT ada hadir, masalah ini, maaf bukan yang di sini. Terus dipanggil Bapak Presiden kita hadir, kira-kira marah apa tidak? Kira-kira tergantung katanya. Ya enggak, maksudnya menyontohkan presiden yang mana? Betul apa betul? Ini jadi masing-masing orang begitu juga. Orang Indonesia disebut orang Indonesia, Amerika ini semua senang. Orang kafir itu artinya apa? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Kafir yaitu ingkar tentang keesaan Allah, tidak percaya ada Allahnya satu, malah marah kalau dibilang dia orang yang imannya satu. Makanya Al-Quran itu menghargai mereka. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang tidak percaya keesaan Allah, tidak percaya dengan adanya Allah. Maka sesuai apa tidak? Sesuai. Ini sesuai. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Subhanallah, ini tentang Fir'aun, tentang orang-orang yang soleh, tentang para nabi, semuanya tepat pada waktunya. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Nanti cerita ada tentang yang dulu, sudah jelas tentang Nabi Adam, bagaimana dengan syaitan, wal'iyadzubillah, bagaimana penciptaan Adam. Yang seterusnya para nabi-nabi, tentang Nabi Nuh, bagaimana kaumnya yang zalim, yang jahat, wal'iyadzubillah. Kemudian cerita zamannya Rasulullah, tabbat yada abi lahab, tentang keadaan zamannya Rasulullah. Kemudian setelahnya Rasulullah, zamannya Khulafaur Rasyidin, ghulibatir Rum fi adnal ardi. Allah, ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, kerajaan itu runtuh dan seterusnya. Kemudian cerita yang akan datang nanti di akhir zaman, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kira-kira kisah yang dulu, yang zaman Rasul, yang setelah Rasul, dan yang sekarang dan yang akan datang, Quran itu ada salahnya apa benar? Yang diam suruh syahadat lagi. Benar apa salah? Ini menceritakan tentang kehidupan manusia, menunjukkan tentang manusia ini hidup untuk apa. Kadang-kadang dia berpikir bingung, bingung mau kemana, apa yang dibuat. Di situ hakikatnya manusia. Allah berikan Al-Quran sebagai pegangan sampai Rasulullah mengatakan, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Saya tinggalkan dua perkara. Nomor satunya adalah apa? Al-Quran, kemudian sunnahnya, hadisnya Rasulullah SAW. Tidak bakal sesat, tidak bakal keliru. Tapi kalau Anda pegang yang lain, Anda pasti keliru, Anda pasti keliru. Quran mengatakan diantaranya, qul ya ayyuhal kafirun. Nah ini salah satunya. Belum tadi tentang kisah, tentang Sayyidah Maryam. Subhanallah, kehidupan orang yang solehah, orang yang tidak disentuh atau ketemu atau bergaul dengan orang lelaki, yang dijaga, ayahnya tidak ada, tapi ada pamannya seorang nabi namanya Zakaria tadi. Subhanallah, ketika itu dijaga oleh nabi, dijaga karena kebetulan nabinya belum punya anak. Subhanallah, ini yang belum punya anak sabar seperti Nabi Zakaria. Enggak, jangan terus keliling-keliling matanya ke sana sini. Enggak, Nabi Zakaria itu subhanallah nggak punya anak. Jaga itu Sayyidah Maryam, berkat doa orang tuanya. Karena orang tuanya niat, ibunya niat, orang tuanya niat. Kalau punya anak nanti, subhanallah, seperti yang dibaca di dalam kunut tadi, yaitu Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kalau lahir saya anaknya lelaki, nanti saya akan jadi wakafkan anak saya untuk menjaga Masjidil Aqsa. Itu. Tapi keluarnya perempuan, agak sedih apa tidak kira-kira? Dia nggak bisa jaga masjid. Kata Allah, laisa dzakaru kal untha. Jangan kamu anggap lelaki itu seperti perempuan. Berarti menunjukkan perempuan itu bisa ada yang lebih hebat, lebih baik. Contohnya yaitu Sayyidah Maryam. Dia dijaga oleh pamannya Zakaria. Subhanallah, dijaga besar sampai besar, dididik, dirawat. Coba bayangkan, akhirnya dia dalam keadaan ibadah luar biasa, bahkan bisa menjadi contoh untuk Nabi Zakaria sendiri. Setiap masuk dalam mihrab, setiap ibadah, Nabi Zakaria lihat kayak apa? Tahu-tahu ada makanan yang sudah disiapkan. Ditanya, dari mana? Wahai putriku, anak angkatnya, kebetulan keponakannya, bukan anak yang lain, keponakannya. Jadi muhrim kata orang. Paham apa tidak? Muhrimnya, jangan salah paham. Ini berarti boleh anak angkat. Itu udah bisa karya. Itu muhrimnya, ponakan. Subhanallah, dijaga. Yang besar tiap anak ada mana? Huwa min indillah. Ditanya, itu adalah dari Allah Jalla Jalaluhu. Allah menurunkan ini semuanya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sini ketika tersentuh, buahnya ini berbeda. Tidak ada yang di pasaran. Ketika musim dingin, biasanya buahnya musim dingin. Musim panas itu buahnya musim panas. Tapi ini terbalik.
ketika musim panas, buahnya musim dingin. Ada yang langka di pasar. Jadi heran, mungkin ada yang ngasih? Nggak mungkin, karena nggak ada di pasar. Subhanallah. Ketika musim panas, tidak ada di pasar, tapi ada sama Sayyidah Maryam. Dari mana? Dari Allah. Tambah iman. Subhanallah. Nabi Zakaria apa? Ingat permasalahannya Nabi Zakaria. Satu, yaitu orang maaf kalau belum punya anak, pengen punya anak apa tidak? Pengen. Yang udah punya anak aja kadang-kadang pengen lagi. Betul apa betul? Ini subhanallah Nabi Zakaria bilang, akhirnya kata Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ Nabi Zakaria minta sama Allah. Permintaannya apa? Anak. Padahal beliau sudah sepuh. Kalau bahasa sekarang sudah tua. Kalau menurut akal sudah tua, agak susah nggak punya anak. Susah, apalagi perempuan. Makanya di situ mengatakan begitu. Ketika berdoa, ya Rabb, pengen punya anak ya Rabb. Saya belum punya anak ya Rabb. Dia lupa dia tuanya, dia lupa istrinya sudah. Halo? Nggak berani ngomong istrinya udah tua. Istrinya sudah tua. Mudah-mudahan dijaga awet muda. Ini subhanallah udah tua. Minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Ketika itu belum pulang, belum ketemu istrinya, dikabulkan tadi dengan dikabulkan oleh Allah. Ya Zakaria, kamu punya anak dan anaknya namanya Yahya. Allahu Akbar. Baru doa, belum keluar, belum ketemu istri. Secara logika, namanya orang punya anak itu harus ketemu istri dulu. Betul apa betul? Ketemu istri, kemudian baru dikaruniai anak secara normal. Jangan langsung katanya kamu punya anak, anaknya lelaki, namanya Yahya. Allahu Akbar. Bertanya balik Nabi Zakaria, belum ketemu istrinya ini. Subhanallah. Ya Rabb, dari mana anakku? Sedangkan istriku sudah. Halo. Nah, udah tua alias istilahnya sudah susah punya anak. Kalau bahasa sekarangnya apa tadi? Ya sudah gak bisa punya anak lah secara apa namanya kedokteran. Subhanallah. Dari mana? Itulah Allah, katanya Allah. Itulah Allah. Allah bisa menjadikan segala-galanya. Allah bisa menjadikan segala-galanya. Idza arada, tadi ayatnya ditutup. Saya hanya qulala hukum fayakun. Itulah Allah, itulah iman, itulah Al-Qur'an. Bikin kita semangat bahwa kalau kita bersama Allah tidak ada yang namanya mustahil. Kehidupan kita kadang-kadang dengan logika betul, tetapi logika itu kadang-kadang ditutup dengan kejadian-kejadian yang aneh kelihatannya, tapi itu fakta terjadi. Siapa yang bisa menjadikan ini semuanya? Allah. Sampai Siti Maryam tadi, Sayyidah Maryam tadi mengatakan apa? Ketika itu mengandung, ya Allah, mengandung itu rasanya kepingin rasanya mati sekarang daripada menanggung malu. Karena Sayyidah Maryam setelah mengandung itu dihina sama orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa. Menghina karena sebelumnya itu kan umatnya Nabi Musa, yaitu Yahudi melihat Sayyidah Maryam begitu mengandung dihina katanya lah, katanya orang baik ternyata mengandung atau hamil sedangkan dia belum nikah, alias apa secara akal biasa itu adalah anak. Halo ini Quran yang ngomong ya. Itu orang Yahudi mengatakan anak haram, berarti menuduh bahwa Sayyidah Maryam itu adalah berbuat zina. Jadi tuduhan-tuduhan kalau ada orang Islam dituduh begini, apalagi dituduh perempuan zina atau begini, Quran sudah nyebutin. Ada apa tidak kira-kira? Sayyidah Maryam dibilang zina itu anak haram, dia berbuat perbuatan yang ini, buktinya nyata, tuh ada, bukan lagi video, bukan video, itu nyata di depannya. Subhanallah, dituduh itu adalah anak haram. Sedih apa tidak kira-kira?
Sedih, orang yang baik, orang yang gak ketemu laki, orang yang menjaga dirinya dituduh dia adalah perbuatan zina. Wal'iyadul. Karena Nabi Musa umatnya udah tahu bahwa nanti akan ada Nabi Isa. Udah ada isyarat-isyarat dalam Taurat, tapi mereka tidak mau. Maka ini jangan-jangan tanda-tandanya. Ini langsung dituduh. Kebetulan ada bukti luar biasa bahwa dia mengandung, dia hamil, padahal tidak punya suami. Sampai detik-detik terakhir tadi ayat-ayat Al-Quran dibaca ini, subhanallah, itu adalah dia melahirkan. Ya Allah, lahir lagi, anaknya ada. Bukan hanya cuma hamil, barangkali sakit perut, barangkali ini bisa dihilangkan, tetapi ini nyata sudah hamil kemudian melahirkan. Nyata anaknya lahir, berarti secara akal benar itu orang Yahudi. Tapi Allah tunjukkan kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Ketika itu ditanya sama orang-orang dekatnya, ya Maryam, kamu berbuat ini sampai punya anak begini, siapa? Nabi Sayyidah Maryam menangis tidak bisa apa-apa. Akhirnya asyara ila waladiha. Tadi dibaca, ditunjukkan kepada anaknya. Kamu jangan tanya saya, tanya kepada dia. Yang di situ sekitar mengatakan, gimana kami akan tanya kepada dia? Dia bayi baru lahir, tambah gila lagi. Masa bayi suruh ditanya? Tanya sama dia. Akhirnya tanya. Subhanallah, Nabi Isa menjawab, Ana Abdullah, saya ini hamba Allah. Bayi bisa ngomong, subhanallah, dengan izin siapa? Allah. Ini yang membela ibunya adalah anaknya. Makanya dikatakan barran biwalidati. Saya ini tadi dikatakan barran, berbakti kepada orang tuanya. Berbakti itu bermacam-macam. Ada yang namanya wabil walidaini ihsana. Ada yang namanya barran. Barran itu membesarkan nama, membawa nama baik orang tua. Itu adalah salah satu berbakti. Barran biwalidati. Saya adalah berbakti kepada ibu saya, khusus ibunya karena tidak punya bapak. Maka mengatakan biwalidati, ibu saya, bahwa dia tidak berbuat zina. Saya adalah hamba Allah, saya diciptakan oleh Allah, dan saya itu adalah utusan Allah Jalla Jalaluhu. Masih bayi. Apa yang dibuat oleh Najasyi tadi ketika diutus itu para sahabat? Dulu itu ketika sampai sana yang namanya hoak itu sudah ada. Bukan baru sekarang, mohon maaf. Senjata yang paling ampuh itu adalah hoak. Tapi hati-hati, nanti orang yang suka hoak itu nuduh orang hoak, kadang-kadang dianya sendiri berbuat. Ada apa tidak ya? Kira-kira baru-baru ini ada nggak? Ada nggak dibilang bawa batu, ambulan bawa batu? Ada nggak berita itu? Berita itu berita betulan apa berita hoak? Enggak, beritanya keluar kalimat itu ada 5 ambulan punya siapa? DKI. Ada apa tidak kira-kira? Itu berita benar apa bukan? Benar. Punya DKI. Punya DKI, betul? Apa punya PMI? 4. Kayaknya pada nggak setuju, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ini subhanallah. Ini diberitakan. Kita oh, ada lagi. Tahu-tahu besoknya bukan, katanya punya PMI. Betul. Kayaknya pada nggak setuju deh. Jadi sama-sama kita. Betul nggak? Hoak apa bukan? Hoak apa bukan? Ini berita yang belum jelas udah disebarkan. Berarti hoak bukan? Hoak. Soal nanti urusan hukumnya saya nggak mau masuk ke sini. Ya, tetapi berita yang nggak benar dulu zaman Rasulullah begitu. Itu ketika sahabat Nabi ke sana, subhanallah ke sana, ke Najasyi ke ini tuh minta perlindungan. Dan tidak apa, maksudnya mau hijrah ke sana supaya selamat dari gangguan orang musyrik, orang-orang kafir yang mengancam, yang menghina, yang ini dan seterusnya. Sampai sana rajanya itu raja adil. Rasulullah mengatakan Malikun adil, padahal bukan orang
Tapi Rasulullah mengatakan raja adil, kamu sana, gak apa-apa. Hubungan antar muslim dengan non muslim biasa, baik. Yang syarat, yang penting jangan zalim. Permasalahannya masalah ini kehidupan, biasanya orang zalim. Akhirnya apa kesana? Oke, sudah sampai sana. Subhanallah, utusan dari Quraisy, orang kafir tahu orang muslim ke sana, dia ngebut ke sana untuk menemui rajanya. Nemui rajanya sambil bawa hadiah dari dulu namanya hadiah. Padahal itu apa itu? Saya pada diem. Ini orang Amerika tuh nggak kenal beginian. Ini dikasih hadiah, dikasih ini. Rajanya senang terima hadiah. Yang pejabat tingginya ada, ya bukan TNI sih, kayak tentara ataupun apanya dah. Yang nggak ada yang begini, ada gini segitu. Dapat hadiah, senang apa tidak kira-kira? Senang. Orang bawa hadiah terus bawa berita, hati-hati loh, ada orang-orang kami itu orang berandalan, orang jahat, anak buahnya orang jahat, pemimpinnya itu jahat luar biasa, namanya Muhammad katanya. Dia menghina agama-agama yang lain, dia menjelekkan agama-agama yang lain, dia walhasil dipecah belah, fitnah, ini fitnah. Terus akhirnya diterima karena bawa hadiah. Kira-kira diterima nggak beritanya? Halo, jangankan beritanya diterima, proposalnya jadi diterima. Betul apa betul? Kayaknya pada nggak semangat ini. Ini kehidupan subhanallah, diterima. Oh gitu, iya benar. Tetapi Rasulullah udah bilang rajanya adil. Kalau adil tidak diterima begitu saja. Mungkin hadiahnya diterima, tapi pendapatnya belum tentu diterima. Rajanya adil, ini bedanya. Imamun adil, rajanya yang adil. Akhirnya kata raja itu subhanallah, kita pengen lihat, panggil prajurit, langsung orangnya Nabi Muhammad ini utusannya para sahabat dimasukkan penjara. Jadi gak usah heran kalau ada pejuang itu dimasukin. Kayaknya pada nggak senang. Dimasukin penjara dulu. Ini Rasulullah belum hijrah ke Madinah, belum hijrah ke Taif, baru sahabatnya dulu selamatkan mereka. Nggak apa-apa hijrah, masuk penjara. Tapi rajanya adil, yang di penjara keluarga itu katanya ada. Tadinya dia nggak tahu, mungkin nggak sampai pembisiknya itu. Hadiahnya udah mulai dibagi-bagi ke sana ke sini. Akhirnya sampai ketika ada yang ngomong utusan dari Mekah, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir yang zalim, subhanallah, katanya begini-begini, didengarkan utusan itu, bawa hadiah dan seterusnya. Tambah dia tahu, oh ada ini yang di penjara. Hei prajurit, hei tentara, hei anak buahku, keluarkan yang di penjara itu. Saya pengen tahu setelahnya ini keluar. Raja adil itu mendengarkan, dipanggil. Ketika dipanggil, didialogkan di depan umum. Dialognya itu di depan umum, dengarkan. Jangan sembunyi karena bahaya. Betul apa betul? Depan umum, subhanallah. Ada orang-orang misalnya dia ini itu ditanya, kalian itu betul, kalian itu adalah anak buahnya yang namanya Muhammad? Iya. Bukan ada bahasanya sudah gak enak kan? Iya, betul. Itu Muhammad tukang pecah belah. Katanya memecahkan antara keluarga dengan keluarganya. Betul, Muhammad mengajarkan kalian itu untuk menjelek-jelekkan agama yang lain. Betul, Muhammad itu adalah ini dan seterusnya. Dijawab oleh ketua rombongannya itu, yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib maju ke depan. Akhirnya, wahai raja yang adil, karena dipesan Rasulullah, ini rajanya raja adil, padahal agamanya beda. Katanya, izinkan kami untuk menerangkan apa yang dituduhkan kepada kami. Nah, diberi kesempatan kepada orang-orang. Subhanallah, dia mengatakan bahwa kami mengikuti Muhammad karena Muhammad akhlaknya mulia, karena Muhammad mengajak kami untuk persatuan, bukan untuk perpecahan. Karena Muhammad itu membawa untuk supaya berbagi kepada semua orang yang di tetangganya, walaupun dia yang bukan beragama Islam. Muhammad itu, Nabi Muhammad, Nabi kita adalah mengajak untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, untuk menghargai agama lain walaupun di agama lain selagi dia tidak zalim. Oh ini itu. Terus apakah ada bukti? Bukti di mana? Menghargai agama lain, katanya mencela. Baca surat tadi itu. Surat tadi dibaca, yaitu surat Maryam. Karena tahu bahwa rajanya itu adalah beragama
Rani, kisah Sayyidah Maryam yang kami dituduh menjelekkan agama-agama lain, merendahkan agama lain. Terus saya baca surat tadi dari awal sampai akhirnya. Rajanya nangis mendengarkan itu. Raja Najasyi nangis karena ini benar ini bahwa Sayyidah Maryam itu adalah orang salehah, orang yang jaga dirinya, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang Yahudi adalah orang yang berbuat zina. Yang menuduh zina itu orang Yahudi. Makanya orang Nasrani itu harusnya paling benci kepada orang Islam atau kepada orang Yahudi. Tapi khawat lagi membungkus dengan baik, mereka bersatu menggempur umat Islam yang tadi kita doakan dalam kunut. Di negara-negara Islam itu dipecah belah. Siapa yang pecah belah itu otaknya? Orang Yahudi, waliyadzubillah, didukung oleh orang-orang yang Amerika agamanya apa, mayoritasnya dan seterusnya, dan yang lain-lainnya. Subhanallah, mereka buat berita-berita yang bohong. Itu adalah ketika itu Najasyi menangis, ya Allah, begitu luar biasa. Nabi Isa itu bukan anak haram. Nabi Isa itu adalah anaknya Maryam, anaknya Maryam, yang mana Maryam itu adalah makhluk Allah. Nabi Isa itu adalah hidup. Nabi Isa itu adalah menerangkan kebenaran. Nabi Isa itu adalah begini-begini. Memuliakan Nabi Isa, memuliakan Sayyidah Maryam, berarti mendukung mereka apa menjelekkan mereka? Halo? Memuji Nabi Isa, memuji ibunya Nabi Isa. Akhirnya Najasyi itu nangis dia. Inilah agama yang benar. Kami ini orang Nasrani, kami memuliakan Nabi Isa, kami memuliakan juga Sayyidah Maryam. Ternyata Islam membawa luar biasa ini, itu tersentuh hatinya Najasyi. Inilah agama. Terus akhirnya dia ingat dengan ayat-ayat di dalam Injil dan seterusnya. Ini keluar dari Nabi. Nabi itu mengambil dari Allah, Tuhannya kita yang sama-sama. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya Najasyi itu dalam hatinya tersentuh, ingin masuk Islam. Tapi karena yang di sekelilingnya, maaf, biasanya penyakitnya itu di mana? Kalau menurut berita itu biasanya kalau TV dicondet itu biasanya sering dengar apa tidak? Bisiknya. Ini pembisiknya itu tergantung. Bisikinya gimana? Ya, tiba-tiba jangan terima, nanti dulu, kita kompromi dulu. Ini biasanya yang jelek itu di mananya? Biasanya ini di mana-mana. Bukan lagi pemimpin. Bapak-bapak aja tergantung. Betul apa betul? Kayaknya udah gak setuju. Makanya hati-hati dengan ibu-ibu kalau pembisik itu ada yang baik, ada yang jelek. Kalau istrinya solehah, kira-kira bapaknya mau ke masjid, istrinya senang apa tidak? Senang. Sebelum ke masjid disiapin apa tidak? Siapin. Bapaknya senang kopi. Adzan jam berapa? 4:30 masalah. Dan jam 4 udah siapin kopinya. Betul apa betul? Bajunya udah siapin. Malah kadang-kadang terlambat bangunnya. Pak, subuh udah dekat. Ayo siap-siap, semangat, berjihad. Mana? Masjid. Betul apa betul? Ini adalah pembisik yang baik apa yang jelek? Mau nggak punya istri yang begitu? Kayaknya bisa ragu-ragu. Nggak apa-apa kalau dengar. Mau apa tidak? Insya Allah yang ada Allah jadikan itu. Ini soalnya subhanallah, mau maghrib siapin. Tapi kalau pembisiknya nggak bagus, jam 4 suaminya bangun, nanti dulu dan bismillah. Ini itu sore buatin kopinya. Tahu adzan itu jam 6 kurang 10 menit maghrib masalah. Kopinya keluarnya jam 6 kurang 11 menit. Akhirnya gimana? Kopi keluar, adzan bunyi, istilahnya berkumandang. Mau ke masjid, kopinya Pak, kopi minum dulu. Akhirnya ke masjid, dibuatin kopi. Ini nih suami yang nggak benar, nih nggak menghargai istrinya. Ada apa tidak kira-kira? Ini istrinya, ini utusan siapa ini? Begini. Yang nggak seneng adzan itu siapa? Bosnya langsung di atasnya Yahudi. Siapa? Tan aja. Siapa yang nggak seneng adzan?
Menurut Rasulullah kalau dengar azan kupirin, tutup telinga, nggak mau dengar. Siapa itu? Alhamdulillah. Ya walaupun tadi udah dipesenin, awas jawab setan. Hanya berat-berat dikit, tapi alhamdulillah berhasil. Perjuangan memang harus begitu kadang-kadang. Ya enggak? Setan itu ada bisikin. Rajin. Pas mau maghrib rajin, dari tadi jam 5 kemana? Betul apa betul? Terus diajak cerita, bu anak kita begini, anak kita. Oh iya, memang bapak begini nih. Suami yang baik itu menghargai istri, dengerin istri kalau ngomong. Kalau saya ngomong nggak didengerin, terus saya mau ngomong sama siapa? Kalau saya ngomong sama orang marah. Ada nggak begitu? Ya bukan istri kita, ini istri sono tuh. Ini luar biasa, subhanallah. Ya Allah, ini biasanya ada nggak yang begitu tuh? Ada. Ini rumah tangga, RT, RW sampai ke atas, ada nggak pembisik-pembisik yang begitu? Ada. Allahu Akbar. Mau berbuat baik, mau maju, jangan dulu. Kamu begini, jangan gerosak, gerusuk. Ada nggak bahasanya? Kalau mau mengeluarkan sesuatu itu, jangan gerasa, gerusuk. Kelihatannya benar nggak kelihatannya? Benar juga. Tapi kok dipakai bukan pada tempatnya. Buatin kopi, baik apa tidak untuk suaminya? Tapi dibuat jam 6 kurang 11, sedangkan azan jam 6 kurang 10. Kira-kira baik apa semprul ini? Jadi bingung nggak? Masjid, kopi, lagi depannya istri, 2 di sana. Kalau ini masjid, kalau ini istri, nanti istri akan ngambek. Besok nggak buat lagi kopi, katanya setiap saya buat ditinggalkan begitu aja. Nanti kopinya, iya. Jangan RT-nya, RT-nya baikin dulu. Kalau nggak mau, ya terserah. Enggak. Ini subhanallah, luar biasa. Ini gangguan itu adalah hidup. Hidup itu begitu, subhanallah. Terus dipikirkan lagi kepentingan. Kalau nggak minum kopi sekarang masih tahan. Tapi kalau tiap hari nggak dibuatin kopi, susah nggak bapak-bapak yang seneng kopi? Pada diem kok, diem. Yang seneng kopi, kalau hari itu nggak minum mungkin tahan. Udah dekat azan, saya mau ke masjid. Terus istrinya ngambek. Ini contoh aja, bukan istri kita. Mudah-mudahan bukan istri kita. Ya enggak. Ini istrinya ngambek. Besok lagi saya kapok buatin kopi kepada dia. Akhirnya suaminya pikir apa? Waduh, tiap hari nggak minum kopi, urusannya panjang. Akhirnya ke masjid apa jangan? Ngomong sih bisa. Pembisik yang halus mengatakan rugi kamu ke masjid. Dan Rasulullah nggak wajibkan manusia di masjid. Buktinya bisa juga sholat di rumah kan sah apa nggak sholat di rumah? Sah. Oh iya benar juga. Tambah dikasih solusi lagi. Kamu di rumah ajak istri kamu sholat, jadi kan berjamaah juga. Keren apa tidak kira-kira? Tambah lagi kalau kamu ke masjid, istri kamu nggak sholat berjamaah. Jangan-jangan nanti istrinya nggak sholat. Atau sholatnya gini, kan kamu pengen masuk surga bersama istri nggak? Kok jawabnya lambat nih. Pengen apa tidak? Ini terbuka loh majelisnya. Ini terbuka. Enak apa tidak kalau terbuka? Nanti dulu masalah bidadari segmen ketiga. Jangan terkecoh dengan bidadari. Hati-hati, ada rahasia di balik bidadari. Orang lagi ngomong enak aja. Istri itu lebih baik daripada bidadari. Percaya apa tidak? Ya. Nanti dulu tunda bicara ini. Kita belum selesai nanti. Ini luar biasa, subhanallah. Akhirnya apa? Oh iya, kepentingan. Kepentingan kopi. Jangan dianggap kopi itu kopi, tapi kepentingan nggak bagi orang laki yang suka minum kopi. Ini bukan bicara masalah jabatan loh. Masalah kopi. Kalau istrinya ngambek nggak mau buat lagi kopi, kira-kira masalah nggak bagi orang yang suka kopi? Masalah. Mungkin bisa tahan sekali. Masjid, nggak perlu masjid.
tapi di dalam perjalanan waduh nggak minum kopi. Nah, ini satu. Kedua, terancam besok lusa sampai mati. Lo perjanjian kita sama istri sampai kapan? Kok jawabnya yang cuma sampai mati 3 orang? Lainnya pakai kontrak ya? Sampai kapan ketika kita nikah itu sampai kapan? Nah ya berarti kalau istrinya ngambek, betul-betul ngambek, nggak minum kopi sampai kapan? Waduh, masalah lagi. Ini masalah kopi aja. Jalan pikir. Hah? Ini masalah kopi. Pikir lagi, nggak minum kopi. Ini masalah kopi. Bagaimana kalau masalah kerjaan ya? Bagaimana kalau masalah jabatan ya? Bagaimana kalau masalah perusahaan ya? Oh, ini masalah kopi aja bisa jadi mikir apa tidak? Jangankan cuma makmum, imamnya mikir. Jangankan cuma imam, yang memberi nasihat juga mikir. Kopi saya nggak bisa hidup enak itu kecuali dengan kopi. Bagi orang yang pencinta kopi, betul. Waduh, sedangkan ada bisikan-bisikan mengatakan apa? Sholat di masjid kan nggak wajib, cuma afdal. Sebagian ulama mewajibkan ya, tapi mayoritas tidak. Buktinya Rasulullah, buktinya sahabat pernah sholat di rumah. Ini itu berjamaah, di rumah juga berjamaah, apalagi di Pelintir lagi. Kalau kamu di rumah itu sekalian berjamaah sama istri, kamu bisa menasehati dia. Habis sholat kan enak ngomongnya. Ini itu kelihatannya manis atau tidak kira-kira? Oh, begitu juga orang ketika jabatan. Kalau kamu berdakwahnya begini, kalau kamu begini, kamu bisa berdakwah di tempat yang lebih bagus. Kamu akan masuk TV bebas. Kamu akan masuk ke tempat-tempat yang orang lain, ustadz-ustadz lain nggak bisa masuk. Jadi dakwahnya lebih umum lagi. Kamu ini pembisik bukan kira-kira? Yang salah jangan ngomong. Nanti kamu nggak bisa dakwah. Kamu akan diberhentikan atau yang sudah undangan pun dibatalkan. Ada apa tidak kira-kira? Allahu Akbar. Bagi orang yang imannya sedikit ini itu, iya juga rugi. Nanti kamu nggak bisa berdakwah loh. Caranya baik, bukan nggak dikasih duit. Kamu tidak bisa berdakwah loh. Kamu terbatas loh. Ini kira-kira akhirnya gimana? Oh ya udah. Akhirnya berubah. Ada apa tidak kira-kira? Allahu Akbar. Gara-gara kopi aja bisa berubah. Apalagi gara-gara jabat. Inilah kehidupan kita begitu. Subhanallah, di sekitar kita syaitan itu licik. Ada yang lebih lagi, yaitu hawa nafsu kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya Allah menceritakan ini tuh tadi ayat ini. Ya Allah, Raja Najasyi nangis. Ya Allah, benar. Akhirnya terdetak dalam hatinya, saya masuk Islam. Tapi lihat sekitarnya. Ini jangan dianggap hoak ya. Ini Quran. Paham apa tidak? Barangkali yang di sini ada yang viralin. Jadi saya ngomong, ini bukan hoak, Quran. Tadi dibaca, kita dengar bersama. Keterangannya dalam hadis Rasulullah. Dalam tafsir ulama menjelaskan bahwa Najasyi itu sudah terdetak masuk Islam. Tapi lihat kanan kirinya, dia bingung. Waduh, saya masuk Islam, pendeta banyak. Ini banyak, yang lainnya. Ini akan diisukan bahwa rajanya nggak benar, akan digulingkan, akan dijatuhkan. Akhirnya dia menyimpan Islamnya, Udah, dia tidak mengiklankan demi untuk menjaga. Subhanallah. Tahunya dari mana? Dari Rasulullah. Apa yang terjadi Rasulullah SAW ketika sholat gaib? Satu saat Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa Raja Najasyi meninggal. Padahal secara zahir belum masuk Islam, tapi dalam hatinya dia sudah Islam. Bukti nyatanya dia melepaskan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dan kelompok yang datang dari Rasulullah, dibebaskan. Ini adalah orang-orang baik, jangan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak berbuat salah, mereka tidak dilepaskan oleh Najasyi dan akhirnya dipulangkan. Cuma masalah agama disimpan karena dia itu adalah raja, memang diangkat oleh kaum Nasrani. Jadi dia tidak mau, akan jatuh, akan ini, dia tidak bisa adil lagi, sedangkan keadaan bahaya. Biar saya masuk dan sudut pertimbangan dia. Akhirnya ketika meninggal, Rasulullah diberitahu oleh Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya sholat apa? Sholat gaib. Coba bayangkan bahwa Rasulullah mengajak, ayo sholat gaib.
Makanya bukti salat gaib itu dalilnya di antara dari sini. Rasulullah ngajak sahabat salat gaib. Kenapa ya Rasulullah? Siapa yang meninggal? Najasyi meninggal. Allahu Akbar. Diberitahu oleh Allah, imannya diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Imannya diterima oleh Allah, maka Allah menyuruh pada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengerjakan salat gaib, bahwa inilah kehidupan penuh liku-liku yang luar biasa. Dan Allah berikan kemuliaan. Bayi bisa berbicara secara akal biasa tidak mungkin, tetapi dengan izin Allah bisa apa tidak? Bisa membela ibunya, barran biwalidayh, menerangkan ibu saya bukan orang penzina, ibu saya adalah orang baik, saya ini adalah utusan Allah, saya ini hamba Allah. Makanya disebut tadi namanya Abdullah. Abdullah itu apa? Hamba Allah, bukan anak Allah. Paham apa tidak ini? Ini menurut Islam. Sekali lagi, nanti dibilang menghina lagi. Kalau menghina, tadi imam nggak boleh baca tuh surat itu, loncatin. Betul apa betul? Itu Quran bukan tadi yang dibaca? Lah ini pada amin apa tidak tadi? Amin. Yakin nggak dibaca Al-Quran? Benar apa salah? Boleh apa tidak? Dapat pahala apa dapat penjara? Allahu Akbar tuh. Ini Abdullah, saya hamba Allah. Artinya bukan anak Allah. Bukan ini, bukan ini. Ana Abdullah, ana Rasulullah, saya utusan Allah. Jelas apa tidak kira-kira? Ini bukan masalah penghinaan. Jangan dipelintirin ke sana masalah penghinaan, mencari-cari kelemahan yang luar biasa, padahal itu adalah jelas dalam Al-Quran. Ini subhanallah, kehidupan biasa dipelintir, biasa ini dari dulu sudah kejadian-kejadian ini seperti ini luar biasa. Hoak dipermainkan orang dan seterusnya. Tapi Allah bela Najasyi dan salat gaib Rasulullah untuk beliau. Ini luar biasa. Kenapa? Biasanya itu karena hawa nafsu. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, wasyamsi wa duhaha. Terus apa lagi? Wan nahari. Terus apa lagi? Masa harus panggil imam dulu? Enggak. Wal laili idza yaghshaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha. Ini sumpah Allah. Sumpah Allah ini masuk kepada kehidupan kita. Apalagi yang penting Allah bersumpah dengan apa? Dengan matahari, dengan apa namanya? Bulan, dengan apa lagi? Dengan siang, malam, dengan langit dan bumi. Ini adalah makhluk Allah Jalla Jalaluhu. Hebat-hebat apa tidak kira-kira? Hebat. Ini manusia bergantung kepada matahari, bergantung kepada siang, bergantung kepada malam, bergantung kepada bulan, bergantung ini semuanya. Tapi ada makhluk Allah yang lebih hebat lagi, yang ketujuh. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi nafsu. Inilah kehidupan kita. Nafsu itu adalah yang paling utama. Nafsu itu adalah yang paling utama. Kita mau baik harus ada hawa nafsu. Kepingin kita ke masjid, kepingin kita sholat, kepingin kita hadir dalam majelis-majelis yang mulia. Ini pakai nafsu apa tidak? Pakai nafsu, tapi nafsu yang baik. Termasuk mau nikah, nafsu apa tidak? Nafsu apa enggak sih? Pengen apa tidak? Oh, di sini nggak ada yang belum, sudah semuanya jadi tenang. Nggak pengen lagi sudah ada. Jawabannya jenius. Walaupun tadi ada selentingan, tidak mewakili. Ibu-ibu pengen punya suami apa tidak? Sudah punya. Yang belum punya anak, pengen punya anak. Yang belum punya rumah, pengen punya rumah. Yang belum pernah bangun masjid, pengen bangun masjid. Pakai nafsu apa tidak? Pakai nafsu, pengen dengar, pengen hadir, pengen ini, pengen. Itu kepingin, itu adalah nafsu. Kata Allah, aku ciptakan nafsu itu untuk kalian manusia. Lebih penting kalian nafsu daripada matahari. Lebih penting daripada ini semuanya. Nafsu, karena yang bikin semangat kita adalah apa?
nafsu, mau sholat nafsu, mau ibadah nafsu, mau haji nafsu, mau bersedekah nafsu. Kalau tidak ada, kita perang nafsu kita. Kebalikannya, nafsu itu fleksibel kata Allah. Wa nafsi wa ma sawaha. Diterangkan oleh Allah. Nih. Ini kehidupan kita ini tergantung kepada ini. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi kita sepakat, nafsu itu baik apa tidak? Baik. Ada nggak orang kepengen jadi menteri? Ada. Jelek. Belum tentu jelek, tergantung nafsunya. Pengen jadi menteri, pengen memperbaiki negara, apa pengen merampok negara? Jawabannya nanti malam. Ada nggak orang pengen jadi presiden? Ada. Pengen memperbaiki negara, apa pengen menghancurkan negara? Jawabannya nanti malam sendiri. Tergantung kepada nafsu. Betul apa betul? Saya pengen jadi, makanya jadi presiden, boleh apa tidak? Boleh. Jangan bilang Islam masuk politik. Enggak, tergantung kepada nafsunya. Mau masuk ke politik, ada yang niatnya untuk supaya dapat dudukan, ada yang kepengen memperbaiki negara. Berarti ada yang baik, ada yang jelek. Itulah nafsu kata Allah. Allah mengatakan, yang Anda pikirkan itu planet, itu matahari, itu langit, itu malam, itu siang, itu langit, itu bumi dan seterusnya. Enggak, itu kecil. Kalian pikirkan masalah tanah, subur nggak subur, langit, masalah hujan nggak hujan, itu kecil. Walaupun kita perlu kepada itu, ada yang lebih, yaitu adalah nafsu yang bisa menggerakkan kita ini semuanya. Subhanallah. Nafsu kita, Allahu Akbar. Makanya Allah mengatakan, wa nafsi wa ma sawaha. Manusia, kalian tidak berpikir ada satu yang saya ciptakan di diri Anda, individu Anda, laki, perempuan, tua, kaya, muda dan seterusnya. Ini ada nafsu yang mana datang dari Anda. Makanya kalau dokter itu orang berobat, biasanya dokter yang benar, dokter yang hebat itu kasih obat yang baik atau senyum dulu kepada pasiennya. Sebelum obat senyum dulu apa nakut-nakutin? Maaf ini kalau ada dokter di sini. Enggak. Maaf ini. Dokter yang baik itu pasiennya datang. Masya Allah, sabar Bapak. Saya ini itu padahal udah kuning-kuning mukanya. Ini biasa. Ya begitulah keadaan cuaca, mungkin banyak pikiran, banyak demo Bapak nih ya. Masalahnya. Ya enggak, betul apa betul? Bapak kan senang sama negaranya. Kalau demo-demo terus gimana begini? Betul nggak? Makanya harus ada pemberhentian demo. Tapi berhentinya gimana? Dengan keras apa dengan bijak? Tahu sih ini orang senang politik ini. Jadi dengan bijak, bukan berhenti dengan kekerasan, tambah bahkan aja. Iya, ini nyambung dia. Dokternya hebat luar biasa. Subhanallah. Tuh kan bisa jawab. Tuh kan ini ada tanda-tanda. Padahal ibunya, itu istrinya, anak juga nangis-nangis. Udah luar biasa. Kadang-kadang di rumah sudah mimpi-mimpi bapaknya yang udah meninggal, ibunya yang udah meninggal, mimpi Habibie yang udah meninggal. Dia bilang itu gimana? Istri bilang, waduh sudah mimpi-mimpi orang meninggal. Ya nggak sakit udah luar biasa. Tapi dokter yang bijak mengatakan, oh bagus, masya Allah, ada harapan, insya Allah 3 hari pulang kemana nggak tahu. Pulang, semangat apa tidak? Semangat, senyum, baru nih saya cek, baru dicek, begini, darahnya cuma 300 sekian, tapi tenang, biasa orang banyak mikir kan begitu, normal. Tapi insya Allah balik lagi nih. Kalau demo sudah diam, apalagi sudah udah rapi dan seterusnya, semua enak, rakyat senang, insya Allah pemimpin juga senang. Aman apa tidak kira-kira? Aman. Ini itu, oh iya, nanti darah turun itu. Ini pokoknya bikin semangat. Kira-kira ini dokter bener apa dokter yang nggak karuan? Benar. Bukan langsung, waduh sakitnya Bapak, aduh satu lagi dokter lagi bilang, ya Allah kuning, udah kuning, cek, langsung dicek, serius lagi ngecek, cek, susah, ini jangan main-main. Depan dia, waduh kenapa? Ini tanda-tandanya udah banyak. Kadang-kadang ada nggak dokter yang begitu nih, maaf Pak? Ada nggak kira-kira 1-2 yang begini? Goyo-goyo itu keren, dokter, saya ini hebat, cek. Ini begini, bahkan nggak boleh lebih dari
130 nih, ini sudah 100 sekian, bahkan 200, bahkan gasnya udah 300 nih. Waduh, jadi hati-hati nih. Kemarin dulu ada yang kayak gini di kamar ini, tahu-tahu bukan lagi 3 hari, 2 hari. Tapi kalau dokter yang satunya kira-kira gimana? Orang lagi hidup begini dibilang katanya udah kuning. Kemarin di kamar ini juga saya periksa, tuh nomornya berapa? Iya, nomor ini. Kuningnya mirip-mirip. Bahkan darahnya ini 300 lebih, kemarin 299. Ini kira-kira kalau begini, kalau sama kira-kira gimana? Kalau kemarin 2 hari, jangan-jangan ini Allahu Akbar. Ini dokter baik apa dokter semprul? Kira-kira dokter begini ini harusnya diterusin apa diturunin? Dokter, jangan macam-macam. Jangan presetin. Ini dokter harus cepet-cepet dinasehatin. Kalau nggak mau nasehatin harus tobat. Kalau nggak mau tobat, nah ini subhanallah. Jangan bikin fitnah. Orang mau berobat, betul. Bikin semangat itu nafsu apa bukan? Nafsu, bangkitkan nafsunya untuk baik, ke depan baik. Bapak, ya Allah, jangankan segini, kemarin ada yang 400 tuh, alhamdulillah sekarang sudah, masya Allah, bahkan punya anak lagi katanya. Bahkan dia bisa ini, pemikirannya hebat, luar biasa. Subhanallah. Inilah bikin semangat. Semangat itu adalah nafsunya supaya semangat bangkit kembali. Subhanallah. Inilah kerjaannya Rasulullah SAW. Subuh ini berat, betul. Bangun dari tempat tidur harus ke masjid atau sholat di masjid, berat. Rasulullah bikin semangat. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu pahalanya lebih daripada diberi dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat qabliyah. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Semangat apa tidak kira-kira? Semangat. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, aku ciptakan nafsu. Nafsu itu ada 2, tapi yang diutamakan yang lebih lagi yang biasanya manusia berbuat, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang fujur, nafsunya jelek, dia pura-pura berbuat baik, tujuannya adalah jelek. Waliyadzubillah. Tujuannya adalah untuk ini, untuk kepentingan dunia. Itu adalah nafsu yang jelek. Maka dia memakai segala cara demi tujuannya untuk sampai ke tujuannya. Hatta sampai kadang-kadang sholat di masjid, tujuannya bukan untuk sholat di masjid, untuk jadi mata-mata. Ada apa tidak kira-kira? Na'udzubillah, dipikir Allah nggak tahu. Fa'alhamaha fujuraha. Hati-hati, Anda jangan main-main dengan Allah. Allah melihat, Allah merekam semuanya. Fujurah wa taqwaha. Ada lagi yang datang tapi dengan niat mencari ridha Allah Jalla Jalaluhu, takwa kepada Allah. Itu juga dengan nafsu. Kenapa nafsunya? Nanti ada terancam jabatan, terancam hartanya, terancam usahanya. Tidak apa-apa, saya mencari ridhonya Allah. Saya ingin masuk surganya Allah. Saya ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, bahkan saya mati dalam keadaan minasyuhada, dari orang-orang yang tertulis di dalam Allah adalah apa? Orang-orang yang mati syahid. Karena apa? Allah menjanjikan, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dapat rezeki di kuburannya, sudah rezekinya mengalir. Itu orang-orang mati syahid. Saya kepingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini nafsu apa tidak? Nafsu. Maka Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus Allah menerangkan lagi qad aflaha. Sambungannya ayat. Coba masalah nafsu keterangannya panjang, tapi kalau masalah matahari enggak, masalah langit enggak, masalah bulan enggak, masalah siang enggak, masalah malam enggak, tapi masalah nafsu panjang. Karena inilah kehidupan kita tergantung kepada nafsu. Nafsu itu gimana sih? Apakah begitu saja? Harus dididik. Dididik dengan apa? Majlis ilmu. Makanannya nafsu itu adalah bukan beras, bukan daging, bukan ini, bukan itu. Makanan nafsu, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, adalah apa? Ilmu, ghidha'ur ruh. Kalau orang menurut kedokteran tidak makan 3 hari atau seminggu atau ini, menurut normalnya mati apa tidak?
mati. Pelur-pelur seminggu nggak makan, mati apa tidak? Mati, nggak ada makanan, nggak ada minuman, kering, habis. Secara biasa ya, meninggal, mati karena tidak ada pergerakan, tidak ada ini. Bagaimana sekarang makanan ruh? Ruh itu penting apa tidak? Penting. Makanan jiwa. Apa makanan jiwa? Ilmu. Ini majlis-majlis ilmu ini. Subhanallah, kata Imam Ghazali, kalau itu 3 hari atau 7 hari nggak makan mati, bagaimana kalau seminggu tidak dapat ilmu dari agama, arahan, maka jiwanya akan mati. Wal'iyadzubillah. Ini hubungannya apa? Dengan nafsu. Nafsu itu berkembang, tergantung orangnya mau dibawa kemana. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Orang yang berhasil, kata Allah, kita percaya lagi kepada Al-Quran. Quran mengatakan yang berhasil, yang hebat, menzakkaha, siapa yang menjaga hawa nafsunya, diberi makan makanan yang halal, bukan makanan nasi, bukan makanan daging, makanan ilmu. Makanya suruh dekat sama orang soleh, ulama. Kenapa? Karena di situ makanannya jiwa kita, yang tadinya kadang-kadang ke bawah sana, ke bawah sini, datang ke majelis ilmu. Ya Allah, ternyata saya salah, ternyata saya kok begini sama istri saya mendolimi istri saya. Kan kamu suami, kamu kan enggak. Istri jangan dimain-mainin. Istri Anda disuruh sama Rasulullah, wasyawirhum fil amri, mau mungkin keputusan, musyawarat sama istri. Istri itu bukan pembantu, istri itu adalah perempuan yang wajib dijaga. Istri itu adalah bagian daripada Anda. Maka Rasulullah mewajibkan bermusyawarah. Betul apa betul? Ini musyawarah itu penting karena kita hidup bersama. Kalau suami musyawarah sama siapa? Aduh, pada kamu jawab. Suami musyawarah sama siapa? Istri, karena yang akan hidup bersama. Betul apa betul? Kalau anak musyawarah, kalau sudah balik, kata Rasulullah, kalau udah besar, anak jangan dianggap seperti anak biasa waktu kecil. Ajak beliau-beliau anak-anak kita bermusyawarah. Gimana nak ya? Kita bapak mau buat ini, di rumah sudah ada, tapi kayaknya ini. Oh iya pak, ini begini. Ada apa tidak kira-kira? Jangan, nak diam aja. Ikutin bapak, ini tuh. Nah, udah besar ini, diajak musyawarah. Betul apa betul? Percaya apa tidak? Ini ajaran Rasulullah. Bagaimana kalau pemimpin kira-kira wajib musyawarah apa? Pemimpin wajib musyawarah apa tidak? Apa diancam? Apa diajak musyawarah? Siapa yang berani begini-begini? Berhadapan dengan saya. Kalau kuno. Betul apa betul? Ada nggak narasi-narasi begitu tuh? Ini mau dibawa kemana kita? Subhanallah, jangan pakai nafsu didik dengan baik. Anda ambil, Anda sebagai pemimpin, masyarakat maunya kemana? Mau apa? Bagaimana? Bukan maksudnya, mau nggak begini? Anda berlawanan dengan ini. Anda ada apa tidak kira-kira di Amerika yang begitu? Ada. Oh, udah pada pergi ke sana. Di negeri-negeri lain ada apa tidak kira-kira? Mudah-mudahan negeri kita nggak ada yang begitu. Mudah-mudahan. Ini musyawarah kehidupan kita bersama. Aja nggak usah negara. Ini komplek ini. Kalau ada apa-apa musyawarah enak apa tidak kira-kira? Jangan mentang-mentang saya RT di sini, saya berhak. Nah, besok RT-nya diapain? Ini di komplek. Betul apa betul? Jangan kompleknya datang, ada apa sih permasalahan? Oh, dia miara kucingnya datang ke sini. Ah, gimana cara solusinya? Oh, ada yang miara apa namanya tuh? Yang galak tuh. Yang sering masuk TV itu di komplek, masalahnya banyak tuh. Masalah apa? Kalau ayam itu masalah kemarin. Remboy. Ya enggak remboy, kita jangan masuk politik loh. Tapi kalau keserempet ya salah sendiri. Karena berjalan di tengah jalan. Betul apa betul? Kita nggak mau bahas politik masjid. Betul apa betul? Tapi kalau politiknya masuk masjid ya keserempet sendiri. Betul apa betul? Ini subhanallah luar biasa. Masalah anjing itu ada yang di komplek di TV dicondet lagi ada dia. Ini ada nggak yang di komplek tuh akhirnya sampai terekam sampai di gara-gara masalah anjing? Ada nggak berapa bulan yang lalu? Nah, orang kita memang supaya lupa terus beberapa hari aja udah lupa.
Gimana saya mau tanya, ini bulan September ada apa? G30 SPKI. Cuma satu. Ini pun tadi udah bocoran, di mobil udah bicara gini. Ada kejadian yang luar biasa, betul betul. Kemarin malam Rabu ada IRC, ada apa tidak? Ada satu pakar hukum yang luar biasa. Ada yang lihat nggak di juri? Apa nggak sampai sini IRC? Sampai nggak? Saya tanya dulu. Nanti dipikir saya provokator lagi. Ini IRC di TV, terang apa tidak? Terang. Salah satu pakar hukum sudah tua, pengalamannya luar biasa. Mungkin kalau salah saya koreksi ya. Mengatakan apa? Bahwa masalah makar. Ada nggak yang bahas itu sedikit? Ada. Pas itu ngantuk katanya. Atau ditutupin, disirap. Itu subhanallah. Bahwa masalah makar dalam hukum itu di Indonesia belum pernah terjadi, cuma sekali. Ada yang lihat nggak? Lihat beneran apa lihat TV-nya aja? Dipahamin nggak? Istilahnya maksudnya direnungin nggak? Kalau perlu ada TV-nya, videonya diulang lagi. Itu mengatakan makar yang sesungguhnya diterapkan. Makar itu harus ada perlawanan, harus ada percobaan, harus ada ini. Ada apa tidak? Ada. Siapa yang namanya tuh yang tua? Saya Hamzah apa siapa tadi? Lupa. Oh luar biasa, pakar hukum nggak? Alhamdulillah ada temennya ini. Jadi kalau hoax ya dua-duanya kita kena. Juga yang iyakan juga kena. Jangan dipikir saya nggak ngomong, cuma saya iya aja ya kena juga. Tapi jangan takut, Allah bersama kita. Itu mengatakan bahwa makar di Indonesia yang sudah pernah percobaan, yang sudah terjadi itu walaupun gagal, itu hanya satu kalau nggak salah saya dengar, itu hanya kejadian PKI G30 SPKI. Betul apa tidak? Kayaknya yang lihat juga mulai berhenti. Itu karena dia sudah coba, sudah ada kejadian. Jangan main-main ngomong begitu, dia mungkin nggak sadar ini di bulan-bulan September. Tapi siapa yang menjadikan beliau ngomong di situ? Kepada diem lagi. Kita hadir di sini aja, siapa yang hadirkan kita? Oh, jalla jalaluh. Oh, gitu, ya Allah, gitu. Itu makar berarti. Kalau makar perbuatan yang kecil apa tidak kira-kira? Kayaknya pada bingung nih. Kecil apa tidak? Mungkar apa tidak? Dan ini pemerintahan yang sah, subhanallah, mau dihabisin, mau diinikan dan seterusnya, dan sudah ada korban. Makanya itu bahkan beliau lebih lagi lanjut katanya, terjadinya undang-undang Belanda buat di Indonesia. Ini kalau salah tolong koreksi ya. Ya, saya cuma dengar, saya bukan ahli hukum pidana walau perdata. Tapi saya dengar, ya Allah luar biasa. Kejadian itu masalah hukum makar dibuat di Indonesia dulu diterapkan oleh Belanda kolonial. Itu tahun kalau nggak salah 1930. Itu ada apa? Kejadian komunis lagi. Percaya apa tidak? Ya, nonton sih, makanya nonton TV. Banyak orang sini bacanya Quran. Ini maaf, ini ustadznya mau ngajarin nonton TV. TV itu gak bagus, jangan buang waktu, banyak maksiat. Malah justru kadang-kadang sebagian mengatakan nonton TV haram, buang, pecahin semuanya. Itu dulu waktu ada pemilu tuh, ada yang buangin TV, mecah TV. Katanya TV-nya nipu. Nah, sekarang saya bilang nonton TV tapi yang positif. Kita tahu, ini pakar hukum, pengalaman, bahasanya luar biasa, Belanda, Inggris, Prancis, masya Allah, betul beliau. Dia luar biasa mengatakan, tahu pertama hukum pidana itu 1930, oh 30, subhanallah, itu karena kejadian komunis, karena ingin berontak ingin ini itu, akhirnya diterapkan ada yang namanya makar. Setelahnya merdeka kejadian itu cuma satu, yaitu adalah itu, subhanallah. Betul apa tidak kira-kira? Aku bilang betul, bingung. Ahli hukum semuanya. Ini di TV, subhanallah, baru kemarin ini LC. Dan insya Allah hari ini nanti tayang ulang, mudah-mudahan gak dipotong. Ini subhanallah menunjukkan bahwa makar itu sungguhnya. Jadi jangan dikit-dikit makar, dikit-dikit makar.
Nah ini kejadiannya menjadikan akhirnya terjadi hilang kepercayaan. Karena kemarin membahas RC tentang masalah kemarin demo RUU ya, RUU apa udah itulah. Ini akhirnya nyambung ke situ, hilang kepercayaan. Mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia makin bersatu. Jangan sampai pecah belah. Lah ini subhanallah kembali lagi bahwa kehidupan begitu itu semuanya karena apa? Nafsu, pengen ini, pengen jabatan gak turun, pengen kekayaan makin bertambah, pengen ini, pengen itu nafsu. Maka Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Tidak cukup begitu, wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, hati-hati nafsu ini. Nafsu itu setiap manusia ada nafsunya. Nafsunya didik dengan baik, dekat orang soleh, dekat ulama yang benar, dekat orang-orang yang jujur, dekat orang-orang ini. Itu adalah tarbiyah, didikan hawa nafsu kita supaya kalau kita jauh kembali lagi. Tetapi orang yang tidak beruntung khaba, nyesal kemudian, kata Allah Al-Quran mengatakan mendasaha, nafsunya dipupuk menjadi nafsu yang berlebihan, punya kedudukan pengen terus apa harta begitu juga, apapun dibuat demi untuk mendapat keinginannya, halal haram tidak peduli, nyawa tidak peduli, ini semuanya tidak peduli, yang penting mendapat apa yang dia inginkan. Ini orang yang nyesal, kata Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kehidupan kembali lagi, hawa nafsu harus direm. Yang remnya dari mana? Agama ini adalah remnya agama. Bagaimana kita tahu agama? Harus dekat dengan ulama yang soleh, belajar, dekat, kumpul. Insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Inilah yang bisa saya sampaikan, bahwa kehidupan manusia rahasianya ada pada diri sendiri. Makanya Rasulullah dalam sebuah sabdanya sebagai penutup, bahwa perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsunya. Ini sudah goal semuanya nih. Mudah-mudahan dari sini jadi anggota DPR semuanya. Atau ada yang mau calon menteri, atau calon apa aja dah. Ini subhanallah, karena itu biangnya ada sama hawa nafsu. Percaya apa tidak? Ini mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Rasulullah mengatakan kami pulang dari perang yang besar. Kata Rasulullah, ada yang lebih besar. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Lebih besar dari Badar, lebih besar dari ini. Ada perang hawa nafsunya. Sekeliling yang ngiming-ngimingin ini, itu pembisiknya. Enggak, saya enggak mau ikut. Ini benar. Udah, kalau benar ya ikuti. Jangan ngomongnya benar, anak buahnya bilang enggak benar. Ini celaka apa tidak kira-kira? Celaka. Benar, ikutin. Walaupun orang lain tidak mau ikut. Nah ini hawa nafsu. Kita kalau udah tahu bahwa sholat subuh itu wajib atau tidak? Wajib. Kerjakan apa jangan? Ada tawaran yang Masya Allah luar biasa. Kopi itu tuh ke masjidnya. Ada ajakan dari ini, dari itu. Nanti dulu bang, baru pulang dari luar, jauh, capek. Enggak, duduk sini dulu, tidur dikit lagi. Akhirnya pikir-pikir, dari luar pun ada juga pendapat bilang, iya, kamu kan di rumah, istri kamu kesian. Subuh jam berapa? 3:30, 3:30 ya? Benar, 3:30 kurang dikit. Kan nanti isyraqnya jam 6 kurang, 1/4 kurang lebih, betul apa betul? Masih banyak tuh waktu, setengah jam aja lagi. Ikut apa jangan? Kok pada diem aja ketawa? Ikut bangun apa ikut tidur lagi sedikit? Bener nih. Bangun, walaupun yang ngajak apa bukan istri kita, bukan. Ya enggak. Cuma ada perempuan, yaitu bukan yang ngajak istri kita. Sorry, saya kebalik. Yang ngajak istri kita, maksudnya yang halal. Enggak. Nanti dulu bang, sebentar, abang kan
baru pulang dari luar kota berapa hari ninggalin kita ini itu. Sebentar kita pengen duduk, kita pengen tidur, pengen setengah jam aja lagi. Ikutin apa jangan? Jawabnya udah mulai lentur. Ini 3 jam. Kata saya betul. Iya, masih ada waktu nanti subuh. Bentar lagi. Kalau orang prinsip tidak. Jadi kalau saya tidur lagi, biasanya subuhnya hilang apa tidak? Nggak usah tidur aja hilang, malah kita tidur. Betul atau betul? Ini kita harus lawan. Enggak, maaf deh, saya sayang sama kamu, pengen ngobrol, pengen dekat, tapi Allah nyuruh sholat dulu. Habis sholat kita ngobrol lagi. Betul atau betul? Nah, kopinya keluar tinggal 1 menit. Ya Allah deh, cium dikit ya. Insya Allah nanti Bapak lanjutin lagi. Masya Allah, soalnya sudah ada. Makanya kalau bisa deh, mohon maaf, adzan jam 6 kurang 10, jam 5 buat kopi. Jadi nanti kita duduknya lama, minumnya pun enak, nggak sekaligus panas kamu mungkin. Ya enggak. Besok kira-kira istrinya buatnya jam berapa kira-kira? Jam 6 kurang setengah menit, malah kurang ajar. Nah ini subhanallah, kembali lagi kita harus bisa melawan hawa nafsu. Kadang-kadang dekat kita, kadang-kadang anak kita, kadang-kadang istri kita, kadang-kadang uang kita, kadang-kadang jabatan kita lawan. Enggak, salah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi orang-orang yang baik. Nah inilah manusia yang baik, bahagia, yang bisa melawan hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang itu. Ini masih ada waktu sedikit, barangkali mau interaktif silahkan. Tadi sudah diumumkan, barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan, mengurangi, atau kurang setuju, nggak apa-apa. Yang penting pakai ilmu. Kita di majelis ilmu, dan majelis yang terbuka. Karena kalau pengajian kalau sudah tertutup-tutup itu kadang-kadang ada bahayanya apa tidak? Kadang-kadang ada apa tidak? Ada, apalagi kalau yang penting. Ada yang mau interaktif silahkan. Iya silahkan.